cukup. Nah, kita berikan tepuk tangan kepada Mas Reza. Ya, sekali lagi ya. Untuk sholat sunnah rawatib tadi ya ada 12. Jadi diperhatikan karena ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas sholat fardu kita. Jika kita tidak khusyuk, nah kita itu bisa memperbaiki melalui apa? Tadi sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum ya, itu kita akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Kemudian untuk memperbaiki kualitas ya, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan sholat kita selain melaksanakan sholat sunat rawatib itu ada apa saja? Sholat apa? At-tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk ke masjid, kalau masuknya itu pakai kaki kanan atau kaki kiri dulu? Kanan. Doanya Allahumma tapi apa? Kemudian setelah itu sebelum duduk sholat 2 rakaat, itu namanya sholat at-tahiyatul masjid. Nah, kemudian selain sholat at-tahiyatul masjid, sholat apa lagi? Sholat sunnah apa yang kita laksanakan tadi? Sholat duha. Duha itu dibagi menjadi 3 waktu. Pertama adalah di awal waktu. Dan di awal waktu itu ya, di awal waktu yang pertama adalah 1,5 jam. 1,5 jam setelah sholat subuh. Kalau subuhnya jam 4:30, berarti awal waktu adalah jam 6 pagi. Ini sudah bisa melaksanakan sholat apa? Duha. Nah, jumlah rakaatnya kalau pagi di awal itu sesuai hadis itu ada 2 rakaat. Lah pahalanya senilai ibadah haji dan umroh. Ya. Kedua itu adalah 7:30 sampai sekitar setengah 10 ya. Itu di pertengahan waktu sholat duha di situ itu 2 sampai dengan 4 rakaat seperti yang kita laksanakan tadi ya. Untuk pahalanya apa? Pahalanya itu menggantikan seluruh zikir seluruh badan. Jadi ada telinga berzikir, mata berzikir, hati berzikir, tangan berzikir, itu digantikan dengan sholat duha itu. Kemudian yang kedua manfaatnya di tengah itu adalah menghambat ya. Ini bencana ya, akan menolong bencana waktu kita di jalan. Mungkin contoh ada banjir, ada kemacetan, Pak Bu, mohon maaf di sana jalannya ditutup, ini ada bencana, nanti Ibu potong balik saja, nanti lewat jalur sana. Nah itu salah satu pertolongan Allah, kita sering sholat duha di tengah, nah tadi di antara jam 7:30 sampai jam 9:30. Kemudian yang waktu terakhir adalah jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Ini pahalanya apa? Kita akan diperlancarkan rezeki kita dengan ikhtiar ya, dengan ikhtiar loh ya. Ya, dengan ikhtiar. Tetapi kalau tidak berikhtiar juga Allah tidak akan memberikan rezeki yang lebih kepada kita dengan syarat kita ikhtiar. Ya, sekali lagi waktu duha tadi dibagi menjadi 3. Pertama tadi apa? 1,5 jam setelah sholat subuh antara jam 6 sampai jam 7:30 ya. Itu namanya sholat subuh ya. Nah itu 2 rakaat. Tadi manfaatnya tadi ya apa? Nilainya senilai 8 sampai jam kurang lebih jam 9:30 ya, sampai jam 10 sampai jam 10 itu ada
2 rakaat sampai dengan 4 rakaat kita akan ditolong Allah ya menghafal bencana yang ada di lingkungan kita. Kedua ya bikin seluruh badan. Yang terakhir tadi di akhir waktu jam 10 sampai jam 11 akan memperlancar rezeki kita. Nah rakaatnya bisa 2, bisa 4, bisa sampai maksimal 8. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu saya ya tadi meningkatkan sholat itu amalan yang kedua adalah apa? Itu yang kita sering lakukan dan tadi sudah dipimpin Pak Ansori ya apa mengaji atau apa tadarus membaca Al-Quran. Nah membaca Al-Quran itu berapa juz? Berapa juz? 30 juz. Al-Quran 30 juz. Nah puasa itu kurang lebih 30 hari. Nah kalau anak-anak ini bisa membagi dengan baik, berarti 30 hari 30 juz. Oh saya anggap ini 1 hari 1 juz. Nah 1 juz. Nah 1 juz awal itu 141 Al-Baqarah ya, itu 141 kan juz di salah satu ya. Nah itu bisa dibagi menjadi 8 waktu sholat dibagi 5 juz insyaallah ya. Dan Bapak Ibu jika Bapak Ibu itu nanti secara konsisten ya membaca itu akan menenangkan hati dan tentunya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Pahalanya 1 huruf berapa? 1 pahalanya tidak 10 tidak, tetapi alif, lam, mim. 3 kali 10 berarti 30. Itu hanya alif, lam, mim saja ya. Kemudian yang ketiga nanti sebelum disampaikan Mas Egi, kualitas iman dengan amalan di bulan Ramadan yaitu sedekah atau infak. Nah, sedekah atau infak itu pahalanya 700 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan dikalikan lagi 10 ya. Apalagi tidak harus dengan uang. Jika tidak mempunyai uang apa boleh dengan makanan. Bahkan dalam satu hadis kita memberikan makan untuk berbuka puasa pada seseorang ya, walaupun dengan sebiji kurma dan seteguk air minum ya, itu pahalanya sama seperti yang diberikan itu tadi makanan tadi kepada orang tersebut. Pahala puasa sama dengan yang kita apa istilahnya yang diperbuat atau yang kualitasnya sama yang kita berikan makan tadi, tidak kurang sedikit ya. Itulah nilai dari memberikan sedekah kepada orang yang akan berbuka puasa. Saya kira itu pengantar dari saya dan amalan-amalan berikutnya akan disampaikan oleh Mas Edi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pada lemas sih? Kau pada lemas? Oke, atau kita coba tepuk semangat dulu. Mau? Tepuk semangat. Oke, ayo. Ayo, semuanya tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin melanjutkan materi dari Pak Bekti, di mana tadi telah dijelaskan amalan di bulan Ramadan. Nah, ada yang tahu nggak? Kita ngapain di bulan Ramadan? Berpuasa. Oke. Puasa itu tiga. Ada yang tahu? Rukun Islam itu berpuasa itu rukun Islam yang ke-4. Oke. Di sini ada yang hafal rukun Islam nggak? Ayo, Jul, siapa? Ada ya? Ada nggak? Oh iya, yang ketiga.
Yang keempat, betul. Oke, coba kita sebutkan rukun Islam ya. Yang pertama itu apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, membayar puasa ya, puasa. Maaf ya salah. Yang keempat itu membayar zakat. Yang kelima, naik haji bila mampu. Siapa di sini yang punya keinginan buat naik haji, pergi ke Ka'bah? Oke, semoga kita diberi rezeki buat ke rumah Allah ya. Oke, selanjutnya tadi saya mau menambahkan mengenai amalan, terutama di bulan Ramadan ya. Apa sih bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan adalah bulan suci umat Islam yang dirayakan dengan cara melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Nah, jadi kita tuh berpuasa 1 bulan penuh sebelum keluar matahari sampai tenggelam matahari ya. Berarti kita dianjurkan buat makan sahur sebelum subuh dan amal bacaan niat puasa nggak? Udah tahu? Ayo kita bareng-bareng bacakan niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Oke, sekarang bacaan buat berbuka puasa. Pelan-pelan. Ayo, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa buat berbuka puasa. Tapi doa buat buka puasanya jangan dulu, jangan asar ya, nanti pas adzan maghrib. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu yang ada dilipat gandakan. Jadi kita tidak boleh tidak melakukan hal-hal yang baik supaya kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Selanjutnya amalan amalan utama di bulan Ramadan. Tadi telah dijelaskan kalau di bulan Ramadan itu kita harus melakukan ibadah puasa, kemudian sholat berjamaah atau sholat tarawih, kemudian melakukan makan sahur, terus ada memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah Quran atau bertadarus, kemudian ada juga membayar zakat fitrah, dan ada juga yang spesialnya di bulan Ramadan yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Jadi di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu malam di mana para malaikat itu turun untuk mencatat kebaikan di biasanya itu kita mencari malam Lailatul Qadar itu dengan ikut sholat malam Lailatul Qadar di masjid ya. Nah, kemudian ada i'tikaf atau berdoa. Nah, dan selanjutnya itu yaitu memperbanyak zikir dan berdoa. Nah, selanjutnya kita ada tayangan video ya. Kita ada tayangan video. Oh, udah ada ya. Mari kita saksikan aja ya. Di Ramadan itu, nah bulan Ramadan adalah bulan suci umat Islam yang dirayakan dengan cara melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Oke? Ya, melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh.
yang dilakukan selama bulan Ramadan? Nah, yang pertama tentu saja adalah berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, apa sih itu puasa? Anak-anak ada yang tahu? Puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Amalan selanjutnya adalah pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat ini adalah selepas sholat isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Ayo, siapa yang suka sholat tarawih? Nah, tahukah anak-anak bahwa sholat tarawih yang dikerjakan setiap malam di bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa kita? Amalan sunnah selanjutnya adalah bertadarus atau membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah sedekah. Amalan sunnah saat kita adalah bersedekah. Sedekah adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila berada pada bulan suci Ramadan, ayo mari kita mencontoh Nabi kita. Selanjutnya adalah iktikaf. Amalan sunnah yang sering dilakukan pada bulan Ramadan. Kita merupakan istilah untuk umat Islam saat berdiam diri sambil berdoa di masjid pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amalan sunnah saat Ramadan berikutnya adalah makan sahur. Makan sahur menjelang terbitnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya kalau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bulan suci Ramadan.